Alhamdulillah sehat. Semoga kita sehat ya. Alhamdulillah. Saya minta waktunya, saya sebagai CPT Akademi ini ditugaskan untuk mewawancarai beliau sebagai kepala sekolah SDN Sudimara 1. Pengalaman buat saya di tugas komunikasi kontekstual ini. Kita ingin tahu bagaimana gubernur itu mengatasi masalah-masalah di sekolah ini. Siap Bu, ya, siap. Pertanyaan yang pertama ya Bu ya, selama ini bagaimana Bu Nur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Mengidentifikasi kasus-kasus ya, tentunya saya akan melihat dari sudut pandang moral dan hukum ya. Apabila masalah tersebut melanggar hukum, berarti di dalamnya ada benar dan salah. Tetapi jika benar melawan benar, maka termasuk dilema etika. Seperti itu saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah saya. Jadi Ibu akan melihat dulu ya dari sudut pandang moral dunia ya. Betul. Tersebut melanggar hukum, berarti itu di dalamnya ada masalah benar dan salah. Selama ini bagaimana nih Ibu Nur menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bu Nur, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Ya, untuk mengambil keputusan yang memang kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebajikan, ya sebagai seorang pemimpin ya, kita harus benar-benar menimbang secara matang. Jadi tidak semena-mena kita dalam mengambil keputusan. Nah, untuk mengambil keputusan secara matang, kita harus melakukan identifikasi dulu ya. Mana yang paling benar dalam keputusan itu, tidak merugikan atau menguntungkan banyak pihak. Jadi memang benar-benar kita harus identifikasi. Setelah mengidentifikasi secara benar, baru kita ambil keputusan itu. Ya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Bu Nur lakukan selama ini Untuk mengambil keputusannya. Ya, dalam mengambil keputusan tentunya kita harus cari dulu permasalahannya apa sih, penyebabnya apa sih. Nah, setelah itu baru kita meminta informasi pihak-pihak yang terlibat. Setelah kita mendapatkan informasi dari pihak yang terlibat, nah kita berdiskusi atau meminta masukan-masukan jika dibutuhkan dan menimbang terlebih dahulu sebelum memutuskan. Seperti itu prosesnya ya. Cari dulu nih sebabnya kenapa Betul. seperti ini, siapa saja yang terlibat, masukannya apa aja nih, harus hal-hal apa saja nih yang selama ini Bu Nur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bu Nur alami. ya, yang saya alami dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika di SD Sudimara 1 ini. Tentunya saya menganalisis dulu kasusnya. Setelah kita menganalisis dan menentukan solusi dengan tetap menyesuaikan norma dan aturan yang berlaku dan tetap mengedepankan kepentingan umum. Seperti itu. Itu penting banget ya Bu ya, kalau kepentingan umum ya. Karena kepentingan umum itu untuk orang banyak. Untuk orang banyak. Jadi sebelum mengambil keputusan Ibu menganalisis dulu ya. Betul, kasusnya solusinya apa, sesuai tidak dengan norma. Yang paling utama tuh untuk kepentingan umum ya. Yang terbaik dan untuk kepentingan umum, jangan mementingkan pribadi Ya, itu penting sekali itu. Iya, betul. Selanjutnya nih hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu rasakan yang merupakan tantangan
tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu yang namanya seorang pemimpin pastinya butuh atau ragu ya. Nah, disitulah kita butuh masukan dari teman-teman untuk mengambil keputusan yang terbaik. Karena keduanya benar dan harus menguntungkan kedua belah pihak serta tidak ada yang dirugikan. Jadi tantangannya itu untuk mengambil keputusannya itu yang kita istilahnya ragu. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya dulu apakah Bunur memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu di sekolah Sumara 1 ini ya Bu, dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bunur langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal, jadi nanti diselesaikan untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Ibu lakukan? Baik, untuk sebuah jadwal pastinya tidak ada ya untuk jadwalnya, tapi kita lihat tergantung dari permasalahannya. Jika termasuk permasalahan berat, maka saya harus memutuskan dan tetap melihat prosedur serta aturan dalam pengambilan keputusan. Maksudnya itu, kalau masalah berat itu tentunya kita juga bertahap juga ya dalam mengambil keputusan itu. Jadi tidak serta-merta kita mengambil kebijakan khawatirnya merugikan orang lain, seperti itu. Jadi Ibu jadi tergantung masalahnya. Betul, iya. Masih kalau masalah ringan mungkin kita bisa langsung putuskan. Tapi kalau masalah berat kan harus prosesnya. Harus dipikirkan lebih dalam lagi ya Bu ya, minta masukan-masukan dari yang lain. Betul. Tidak merugikan satu pihak. Dan, semua keputusan itu harus untuk kepentingan bersama. Kira-kira nih Bunur, ada nggak nih seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunur dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika yang pernah Bunur alami? Untuk mempermudah ya dalam mengambil keputusan, tentunya kita tidak mengambil keputusan itu secara sendiri. Tentunya saya melibatkan warga sekolah yang memang benar-benar dipercaya dan dapat diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Tapi kadang-kadang ini ya Bu ya, dalam pengambilan keputusan kita ajak diskusi, tidak semua Betul. mau terbuka atau mau ayo aku sumbangsi. Iya. Ya, karena tidak semua orang dalam artian berpikirnya sama ya. Pasti setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ada yang memang memberikan saran yang terbaik, ada juga yang memang melakukan cuek aja. Udah masalahnya ibu aja yang menyelesaikan. Bodo amat gitu kan. Iya. Yang terakhir Ya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunur petik dari pengalaman Bunur dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pastinya sebagai seorang pemimpin dari pembelajaran kasus-kasus tersebut, jadi kita lebih bijaksana lagi ya, lebih bijaksana lagi dalam menganalisis permasalahan ataupun dalam mengambil keputusan. Tentunya keputusan ini pasti tidak merugikan orang banyak, jadi kita harus lebih bijak seperti itu. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu harus benar-benar bijak ya Bu ya. Iya. Takut yang ini nggak enak, Iya. kita tapi terkadang kita dalam suatu masalah terpaksa berat tidak berat ya memang harus kita tegaskan yang benar ya, yang benar, yang adil. Nah itu walaupun mungkin ada beberapa yang merasa dirugikan atau tidak suka, pasti ada dengan kebijakan kita. Ada pro kontra ya. Betul. Manusia itu berbeda-beda ya pemikirannya. Yang tadi saya sudah sebutkan ya. Baik Bu,
ini kayak diskusi ini saya sangat terbantu buat diri saya dengan apa yang ini katakan dari awal sampai akhir. Ini jawaban gubernur sangat baik ya, sangat membantu saya. Mungkin kedepannya insya Allah kalau saya menjadi seorang pemimpin, saya akan mengikuti apa yang gubernur sampaikan. Saya ucapkan terima kasih gubernur. Semoga sekolah yang ibu bikin menjadi sekolah yang terbaik. Ya, saya doain juga buat Bu Lisda, semoga sukses, lancar ya ke depannya. Terima kasih karena saya ada jam mengajar lagi. Saya cukup sekian ya Bu. Terima kasih banyak dulu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.